Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Senang sekali saya hari ini menjumpai Anda kembali tentunya dalam Lintas Banua Sepekan edisi Minggu 26 Juli 2020. Bersama Slianti Risni, inilah dia Lintas Banua Sepekan selengkapnya. Ya pemirsa, tentunya berita pilihan selama sepekan ini akan kami sajikan ke hadapan Anda kurang lebih 1 jam ke depan. Dan pemirsa, mengawali Lintas Banua kita kali ini, Dinas Kesehatan Kota resmi menetapkan 6 kelurahan di Banjarmasin sebagai zona hijau. Lantaran kasus baru COVID-19 sudah tidak ditemukan lagi dan kasus lama sudah sembuh. Sementara itu, kondisi tersebut ternyata tidak membuat Lurah Kertak Baru Ulu berbangga hati, malah justru tetap was-was. Pasalnya, zona hijau belum bisa menjamin bebas dari penularan COVID-19. Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin menetapkan 6 kelurahan di Banjarmasin sebagai zona hijau. Adapun ke-6 kelurahan tersebut diantaranya sebagai zona hijau lantaran sudah tidak ada lagi temuan kasus baru COVID-19. Ke-6 kelurahan tersebut diantaranya Kertak Baru Ulu, Kertak Baru Ilir, Kelurahan Bawar, Kelurahan Kelayan Luar, Alak Tengah, dan Belitung Utara. Mahli berpesan meski sudah dinyatakan zona hijau, warga jangan terlalu bersikap euforia dengan mengabaikan protokol kesehatan. Pasalnya upaya untuk mempertahankan status hijau tersebut tetap harus dilakukan. Selain terus mengedukasi masyarakat, juga mempertahankan perilaku masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Merujuk kepada buku pedoman 5 Kementerian Kesehatan, ya patut kita bersyukur kepada Allah bahwa 6 kelurahan di Kota Banjarmasin terhitung mulai hari ini sudah kita nyatakan hijau. Jadi yang pertama itu adalah Kertak Baru Ulu, kelurahan yang kedua Kertak Baru Ilir, dan yang ketiga Mawar, keempat Kelayan Luar, kelurahan yang kelima hijau itu adalah Alalak Tengah dan Belitung Utara. 6 kelurahan ini kita nyatakan sudah hijau. Muhail, Banjar TV. Dari 6 kelurahan yang dinyatakan zona hijau oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, 1 diantaranya yakni Kelurahan Kertak Baru Ulu. Saat ditemui Banjar TV, Lurah Kertak Baru Ulu, Rusli Pahani, menyatakan zona hijau belum sepenuhnya bisa menjamin bebas dari penularan COVID-19, justru malah dirinya ikut merasa was-was. Pasalnya Kelurahan Kertak Baru Ulu wilayahnya berdampingan dengan Kelurahan Teluk Dalam yang jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 menempati urutan tertinggi di Banjarmasin. Upaya kelurahan agar bisa mempertahankan statusnya sebagai zona hijau tak henti-hentinya melakukan edukasi kepada warga melalui RT masing-masing. Selalu menekankan penerapan protokol kesehatan, jika ingin beraktivitas di luar rumah harus memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Kelurahan Kabiun ini termasuk zona hijau. Jadi tapi kami tidak berbangga juga karena kita masih khawatir, was-was kan, karena sekitar kita kan wilayah Teluk Dalam itu kan kami berbatasan, nah kan masih ada kekhawatiran juga. Tapi kami tetap mengedukasi kepada masyarakat melalui RT, RW, kita laksanakan. Untuk masyarakat kalau mau keluar rumah tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, yang utamakan cuci tangan. Jadi cuci tangan itu paling penting sekali. Jadi kita untuk menghindari karena berdasarkan data Kertak Baru Ulu sebelumnya memiliki 5 pasien yang hasil swabnya positif. Namun seiring tindakan perawatan, ke-5 pasien tersebut sudah berhasil sembuh. Sementara angka COVID baru tidak ditemukan. Ini membuat Kertak Baru Ulu dinyatakan sebagai zona hijau. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, diketahui sejumlah kelurahan di Banjarmasin telah dinyatakan zona hijau. Tetapi Dinas Pendidikan masih belum membolehkan sekolah belajar secara tatap muka. Pasalnya kondisi tersebut belum dikatakan aman dari penularan COVID-19, lantaran belum seluruhnya dalam kondisi zona hijau. Sejumlah kelurahan di Banjarmasin telah dinyatakan sebagai zona hijau dari virus corona. Meski demikian, Pemko Banjarmasin
melalui Dinas Pendidikan masih belum memperbolehkan belajar di sekolah secara tatap muka. Kepala Dinas Pendidikan Totok Agus Daryanto saat ditemui awak media di Balai Kota menjelaskan alasan belum diperbolehkannya sekolah tatap muka lantaran ibu kota Kalimantan Selatan ini belum seluruhnya zona hijau sehingga tidak menjamin aman bagi penularan virus corona. Selain itu, tidak semua peserta didik yang ada di sekolah zona hijau tersebut berasal dari penduduk setempat atau kelurahan yang berada di zona hijau. Untuk saat ini, kita masih pada posisi tidak memperbolehkan tatap muka. Alasannya memang yang dilihat adalah konteksnya adalah dalam zona tidak hanya kelurahan, tetapi adalah dalam batas kota madya. Jadi memang Banjarmasin secara keseluruhan masih belum hijau, sehingga kita tidak menanggung risiko. Yang kedua, bahwa sekolah yang berada di dalam kelurahan itu tidak mesti atau tidak selalu yang bersekolah di sana adalah orang-orang berada di kelurahan itu. Bisa jadi dia berada di kelurahan yang masih merah. Nah, karena jarak kita memang tidak terlampau jauh, sehingga ini masih menanggung risiko. Itu pada kesimpulannya bahwa sekolah-sekolah di Banjarmasin masih tetap tidak diperbolehkan atau masih belum diizinkan untuk melaksanakan pembelajaran di bertatap muka. Lantas kapan sekolah bisa melakukan belajar tatap muka? Totok mengaku masih menunggu rekomendasi dan persetujuan dari tim gugus tugas COVID-19 Banjarmasin. Sekiranya Banjarmasin dalam beberapa bulan ke depan sudah dinyatakan zona hijau, tidak menutup kemungkinan belajar tatap muka bisa mulai dilakukan. Mohail, Banjar TV. Ya pemirsa, mengenai dunia pendidikan, sistem pembelajaran daring ternyata tidak semua bisa diakses dengan baik. Banyak kendala yang dihadapi dari segi sarana dan prasarananya. Menyikapi hal itu, DPRD Kalsel mendesak pemerintah menyediakan warnet gratis dan penunjang lainnya, khususnya bagi peserta didik yang tidak mampu. Di samping itu pula, saat ini Mandua Banjarmasin melalui sebuah tim sedang menelusuri peserta didik kurang mampu untuk mendapatkan bantuan bagi pembelian kuota bagi kepentingan proses pembelajaran secara online. Hampir 3 bulan lebih semua sekolah di Kalimantan Selatan dilarang melaksanakan sistem belajar dengan tatap muka. Sebagai gantinya menggunakan sistem belajar jarak jauh atau daring. Sayangnya sistem ini tidak semua bisa diakses secara baik oleh peserta didik, terlebih bagi mereka yang lokasinya jauh dari jangkauan jaringan internet. Menyikapi hal itu, Ketua Praksi PKB Hormansah mendesak pemerintah provinsi untuk dapat memberikan bantuan layanan internet gratis seperti warnet dan fasilitas penunjang lainnya. Hal itu mengingat Kalimantan Selatan dari segi ekonomi lebih dominan masyarakat kelas bawah daripada ekonomi kelas atas. Jadi kami sangat berharap kepada pemerintah sekali lagi dalam hal pendidikan ini bisa melakukan pendataan kepada mereka yang tidak memiliki HP Android atau tidak memiliki WiFi dan sebagainya. Ini harus dilakukan tadi seperti apa yang saya minta tadi, ada warnet yang gratis bagi masyarakat yang tidak mampu. Nah, ini harus. Hormansah menilai jika selama ini sistem pembelajaran jarak jauh tidak segera disikapi dengan baik, ke depan dikhawatirkan akan menurunkan kualitas SDM di Kalimantan Selatan. Mohail, Banjar TV. Kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini mengakibatkan terjadinya perubahan luar biasa di berbagai bidang, termasuk di bidang pendidikan. Seolah seluruh jenjang pendidikan dipaksa bertransformasi untuk beradaptasi secara tiba-tiba melakukan pembelajaran dari rumah melalui media daring atau online. Ternyata sistem ini juga mendapatkan reaksi pro dan kontra, termasuk keluhan para guru, juga orang tua peserta didik yang harus mengeluarkan biaya lebih untuk keperluan pembelian kuota. Saat ini Mandua Banjarmasin melalui sebuah tim sedang menelusuri peserta didik kurang mampu untuk mendapatkan bantuan pembelian kuota bagi kepentingan proses pembelajaran secara online. Penegasan ini seperti disampaikan Kepala Mandua Banjarmasin, Naimah Idrus, saat menerima Banjar TV di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.
bantuan kuota. Jadi selama ini kami juga akan merancang untuk pembagian kuota terhadap guru dan terhadap siswa yang memang dia sangat membutuhkan bantuan kuota terhadap madrasah. Ya, diberi cuma-cuma. Kami sudah kerjasama dengan Telkomsel karena ingin di samping harganya juga murah dan juga supaya pembagiannya bisa semua guru dan kalau bisa kami mengupayakan siswa, paling tidak siswa yang memang dia melaporkan bahwa dia memerlukan bantuan kuota. Naimah berjanji tidak hanya peserta didik yang diperhatikan, melainkan juga akan memberikan bantuan kepada tenaga pendidik di lingkungannya. Risna, Banjar TV. Ya pemirsa, setelah jeda iklan berikut akan kita simak bersama dana insentif tenaga kesehatan di Kota Banjarbaru siap dicairkan.